harus diakui bahwa belum ada satu definisi yang disepakati oleh semua kalangan tentang pengertian agama. Secara etimologi, kata agama berasal dari bahasa Sangsekerta. A artinya tidak, dan gama artinya kacau. Jadi, agama itu adalah sesuatu yang tidak kacau. Maksudnya, tidak kacau seperti apa? Paham ini muncul karena mereka yang beragama merasa hidup sesuai aturan. Maka, pasti akan hidup teratur dan tidak akan kacau. Tapi, kalau kita melihat realita hari ini, kekacauan itu justru dilakukan oleh mereka yang mengaku beragama. Karena dalam beragama sangat kental doktrin setiap agama merasa agamanya yang paling benar, atau diistilahkan dengan truth claim. Dan setiap agama merasa hanya agamanya yang bisa membawa keselamatan, atau dikenal dengan istilah salvation claim. Ciri-ciri orang beragama biasanya memiliki ritual, memiliki doa, pujian, nyanyian, tarian, sesajian, dan lain-lain. Jadi, sebenarnya agama itu apa? Agama itu identik dengan sebuah tradisi dan ekspresi budaya tentang ungkapan keimanan terhadap Tuhan. Agama itu tidak datang dari Tuhan, karena tidak ada orang beragama secara murni. Agama muncul dari bentukan budaya dan lingkungan. Esensinya, semua domain agama adalah kreativitas manusia yang sifatnya relatif. Artinya, kebenaran agama yang diyakini sebagai sebuah kebenaran pada dasarnya sangat subjektif dan sangat relatif, bukan kebenaran hakiki. Intinya, agama itu produk pemikiran dari manusia itu sendiri dalam berimajinasi tentang Tuhannya. Kita contohkan begini. Ada seorang anak lahir dari orang tuanya yang beragama tertentu. Pertanyaannya, si anak agamanya apa? Tentu agamanya itu mengikuti orang tuanya. Lantas, salahkah si anak yang baru lahir tersebut mengikuti agama orang tuanya? Silahkan saja kalian beragama. Tapi dalam mengabdi dan beriman kepada Tuhan, kita tidak membutuhkan agama. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Iman itu bukan sebuah warisan yang bisa diturunkan oleh orang tua ke anaknya, karena setiap orang tua dan lingkungannya belum tentu benar dalam mengabdi kepada Tuhan. Ketika sempurnanya akal pikiran manusia, kebenaran itu harus dicari melalui kitab suci dan firman Tuhan. Disitulah alat ukur kebenarannya. Kebenaran itu juga tidak bisa kita dapatkan dari kebanyakan orang, karena orang banyak belum tentu benar. Kebenaran yang sesungguhnya hanya datang dari Tuhan melalui kitab suci, bukan dari doktrin dan dogma dari sebuah agama. Ingat, Islam itu bukan agama, karena semua para nabi dan rasul itu Islam. Islam bukan sebuah ajaran yang hadir ketika Nabi Muhammad menjadi rasul, tapi dari dulu Islam itu sudah ada. Kenapa saya katakan demikian? Sabar ya, kita bahas di episode selanjutnya.